Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan mengangkat lagi pertanyaan saudara kita ya saudaraku ya, karena terhubung ini di perjalanan ini mulai ada hujan ya. Ini mendung saya lihat. Jadi begini saudaraku, ada pertanyaan saudara kita ini masuk di bawah kolom komentar lagi ini. Ada beberapa pertanyaan tetapi saya akan angkat dulu ini satu. Lain waktu saudaraku ya, bahasanya antri. Soalnya banyak pertanyaan baru penjelajah 75 saudaraku juga sibuk di lapangan. Saudara kita ini menanyakan berapa biji sarang baru bisa dibuka bang. Nah, maksudnya berapa keping? Berapa keping itu sarang baru bisa dibuka di dalam ruangan RBW. Jadi saya akan mengupas lagi mengenai adanya cara panen sarang, jumlah sarang di dalam ruangan RBW yang jumlah kepingnya, maksudnya jumlahnya sarang berapa yang baru bisa kita buka. Jadi oke saudaraku, saya akan bahas lagi mengenai adanya sarang. Ini sering saya angkat juga ini, sering saya angkat mengenai adanya bahasa sarang. Jadi begini saudaraku ya, saya lihat di sini daerah banyak gedung walet, ya banyak gagal juga, banyak galau. Jadi kalau sarang saudaraku, kalau saudara ingin melihat di dalam ruangan RBW jumlah sarang, karena saudara kita ini mengatakan apa sudah bisa dibuka, seumpamanya sarang mencapai sekitar 500-an sampai 550 keping. Ya, kan sering saya angkat ini saudaraku mengenai adanya itu saran. Jadi kalau mengenai adanya saran saudaraku ya, saudara-saudaraku, sobatku di lapangan, jangankan 50, jangankan 55 atau di atasnya 100 ya. Biar 40, biar 30 saudara kalau ingin buka sarangnya tidak jadi masalah. Hanya saya katakan usahakan dulu, biarkanlah berulang-ulang di situ, berkali-kali lahir dia punya kanakan di sarang itu. Karena yang kita utamakan saudaraku adalah populasi dulu ya. Bahasa populasi itu berarti perkembangbiaknya walet di dalam ruangan RBW. Nah itu yang selalu saya utarakan terhadap saudara-saudaraku, sobatku di lapangan. Ya, selalu saya kupas ini saudaraku. Kalau mengenai adanya saran saudaraku tidak jadi masalah. Biar baru 20, 30 kalau saudara ingin buka kan itu kan sudah jadi uang. Nah itu sudah jadi uang umpamanya. Tetapi kalau umpamanya saudara mau buka sarangnya, usahakan sarang itu kosong. Jangan juga kosong buka kita panen. Nah itu karena dua bahasa kosong saudaraku ya. Ada yang kosong sudah jadi tetapi belum diletakkan telurnya, belum ditempati bertelur, tetapi sekarang sudah jadi, sisa menunggu ini si walet ini meletakkan telurnya itu. Nah itu satu. Yang kedua, kosong pada waktunya kanakan sudah terbang meninggalkan tempat itu sarangnya, maksud saya itu sudah bisa juga dipanen. Jadi semua bisa dipanen saudaraku, tetapi yang kita perlu tahu bahwa jangan sampai kita paksakan, jangan sampai kita adakan rampas, itu efeknya kembali ke walet. Akhirnya saudara juga kena imbasnya nanti, wah kenapa waletnya tidak mau nambah. Begitupun juga kanakannya juga stres, lebih-lebih induk. Ya itu tidak jadi masalah saudaraku. Biar saudara itu baru 20, 25 sarang saudara mau panen, kalau kosong umpamanya tidak ada isinya di situ tidak apa-apa. Tetapi ada tetapinya saudaraku ya, perlu digaris bawah ini loh. Sampai kapan saudara melihat populasi kalau saudara mengadakan panen pemaksaan, panen rampas? Nah itu kan selalu saya utarakan, selalu saya katakan saudaraku, kalau saran itu sebenarnya tidak sulit dicetak ya, tidak lama itu dibikin saudaraku, dikasih jadi itu sarannya kalau sudah banyak populasi ya. Jadi tergantung dari saudaraku, sahabatku di lapangan, mau panen pada waktu sarang baru sedikit atau panen pada waktu sarangnya sudah mulai padat. Nah, kalau mulai padat sarang berarti populasi juga sudah mulai meningkat, sudah mulai produktif. Tetapi kalau saudara mengadakan panen paksa, berjalan di tempat itu terus, salah sedikit waletnya nanti kurang.
Ya, karena memang wallet itu saudaraku itu bertahap. Prosesnya itu memang agak lambat. Nah, hanya biarlah lambat, yang penting akan mendapat ujungnya nantinya, ke depannya. Maksudnya apa yang kita inginkan kita akan lihat hasil, daripada lama kelamahan tidak ada perkembangan, justru lari mundur, bukan jalan maju. Nah, sedangkan kita ini mau memacu. Ya, kita menunggu hasil. Kan saudara kan mendirikan bangunan kan adalah tujuannya apa? Saya mau tanya dulu saudaraku ini, apa tujuannya saudara ingin mendirikan gedung rumah wallet? Baik permanen atau kayu, atau berupa apakah spanduk atau sen? Ya, yang jelasnya tujuannya saudaraku itu adalah wallet. Ya, itu. Dan wallet itu menghasilkan itu saran. Nah, itulah yang kita inginkan. Nah, tetapi saudara perlu juga tahu, jangan bahwa sudah ada saran langsung saudara buka. Ya, tetapi lumayan pertanyaan saudaraku ini, karena sudah menjenjangi 500-an ke atas sarannya. Itu kalau sudah 500-an itu sudah bisa panen saudaraku, sudah aman. Lumayan. Hanya yang saya katakan usahakan populasinya dulu, ya. Kalau sarang sudah 500-an, kan tidak mungkin kita buka semua itu saudaraku, ya, tidak mungkin. Nah, itu tidak mungkin. Dan ada juga pertanyaan masuk di bawah kolom komentar, tidak apa-apa saya sambungkan ini, ya. Saya boncengkan saja ini. Gimana guru? Sarang di dalam gedung saya sudah menjenjangi sekitar 500. Ya, kurang lebih di pertanyaannya tadi 500 ke atas, 550 kan, dan ratusan kah? Tetapi dia mengatakan kenapa kurang burungnya? Loh, maksudnya gimana caranya? Sarang banyak, burung kurang, itu kan terbalik. Padahal itu wallet saudaraku, kalau sudah bersarang jangan harap dia akan pergi. Apalagi sudah telur ada kanakan. Nah, itu. Jadi istilahnya saudaraku, jangan panik, jangan gegabah mengenai adanya bahwa ini sarannya sekian, kenapa kurang burungnya? Tidak kurang itu saudaraku, karena kalau di dalam ruangan RBO saudara, ya, kita melihat, memantau secara kasat mata yang masuk di dalam pada waktunya petan lewat maghrib, ya. Biasa hitungan saudara di situ tidak sejumlah itu saran dengan burungnya. Begitupun juga burung dengan kotorannya di dalam. Begitupun juga burung dengan burung yang di dalam. Tidak bisa kita prediksi saudaraku, karena biasa kita hitungan yang kita lihat kasat mata, yang memantau seumpamanya sudah mulai petang, wallet kan sudah kembali di tempatnya. Itu wallet saudaraku kita tidak bisa prediksi. Kita tidak bisa prediksi. Di dalam itu sudah banyak, hanya saudara menghitung yang masuk. Ya, itu saudaraku, ya. Jadi tidak usah gegabah, santai aja. Insya Allah, biarkan wallet akan memperlihatkan dirinya. Keasliannya wallet, kealamiannya wallet. Kita itu hanya memantau dari luar. Sekian jumlahnya masuk. Apakah seumpamanya 30 wallet sudah dihitung, atau 50 atau 100, dia di bawah 100 atau di atas 100, dan seterusnya. Jadi itu intinya saudaraku, gimana caranya supaya saudara itu bisa mengerti mengenai adanya wallet. Yang penting di dalam ruangan RBO saudaraku, tidak usah saudara selalu mengganggu di dalam. Terkecuali ada apa-apanya yang di dalam yang bisa kita kontrol. Nah, jadi masalah seumpamanya amplifier ada di dalam ruangan, kan banyak saudara kita itu di dalam amplifiernya. Ya, umpamanya mati. Tidak apa-apa saudara masuk, silakan, tidak ada masalah. Tetapi tidak usah selalu keliling-keliling dalam, ya. Cukup diperbaiki itu amplifiernya, kasih keluar dulu amplifier, diperbaiki di luar dulu. Kalau sudah bagus, silakan masukkan kembali, baru saudara keluar. Itu tidak jadi masalah, tidak apa-apa, ya saudaraku, ya. Begitupun juga mengenai adanya air. Kalau airnya umpamanya di dalam situ panas, tetapi kalau ada cadangan semacam kayak tampungan air, semacam kayak bak atau kolam, ya, semacam, kan ada beberapa macam itu tempat penampungan air saudaraku, ya. Ada yang dari kolam, ada yang dari bak kayu yang dibikin baru diisi dipasangkan karpet, atau yang kayak plastik bening, ya. Itu pengganti kolam, itu bisa semua. Karena itu wallet dia tidak melihat itu tempatnya air. Wallet itu hanya menginginkan itu hawanya air, itu adalah lembab. Itu yang diinginkan wallet, bukan bahwa wallet menginginkan itu tempatnya, bukan. Hanya ini tempatnya, ini medianya air, ya. Itu. Jadi itu intinya saudaraku, ya. Kalau saudara ingin melihat walletnya beradaptasi dengan nyaman, baik,
Intinya itu usahakan saudara bisa memahami mengenai adanya di dalam dunia perwaletan secara alamiah. Jangan kalau mengenai adanya tadi itu seumpamanya berapa bang baru bisa dibuka sarangnya, dipanen sarangnya, tidak jadi masalah. Hanya selalu saya katakan usahakan dulu populasinya, usahakan dulu produktif di dalam, ya supaya ini walet bisa berkoloni. Kalau sudah berkoloni saudara itu sudah mulai ngumpul, sudah banyak. Bahasanya koloni sudah berkoloni di situ, ya. Karena habitatnya walet itu tempat yang lembab, tempat yang sejuk, tempat yang aman, ya. Tidak banyak predator. Itu kesukaannya walet itu. Jadi saudara itu kan perlu mendalami bahasa di dunia perwaletan apabila saudara ingin melihat hasil, ingin melihat populasinya walet, ya. Karena habitatnya walet saudaraku itu tempat yang lembab. Itu cara mendeteksi walet, bahwa walet itu namun ada tinggal ke tempat yang panas saudaraku itu banyak kendala. Banyak kendalanya itu. Mungkin saudara kendalanya apa bang? Seumpamanya tidak usah lah kita ambil dasarnya seumpamanya panas standar lah. Ada lagi sarang pecah lagi, atau berwarna, atau mengecil. Itu kalau panas hawanya di dalam banyak kendala itu, ya. Makanya saya katakan bahwa diusahakan itu ruangannya di dalam ruangan RB saudaraku lembab, ya. Justru selalu saya katakan walet dihadapi saudaraku itu tidak semudah membolahkan telapak tangan, tidak seperti daun talas, ya, segampang itu. Tetapi insya Allah saudaraku, insya Allah kalau saudara selalu mengikuti konten tutorial penjelajah 75 selalu saya akan bimbing, ya, bimbing secara lahiriah maupun secara batiniah. Batiniah itu berarti bahasa doa, bahasa doa pengantar, ya, gimana caranya supaya walet ini dia mengincar tempat itu yang kita inginkan. Maksudnya walet ini dia mengincar tempat itu, jangan membelakangi tempat itu. Itu yang berat kita hadapi saudaraku, ya. Makanya banyak itu petani walet itu yang galau. Padahal medianya di dalam, fasilitasnya, audionya luar biasa, semua lengkap, ya. Difasilitasi dengan alat-alat audio yang canggih, maksudnya yang mahal, yang bermerek, harganya luar biasa. Tetapi waletnya tidak ingin tinggal lebih lama lagi, hanya ya bahasanya gitu, tinggal pergi lagi. Datang hanya di situ, boleh dikata hanya ngunjung baru pergi. Itu. Sedangkan kita ini menginginkan bagaimana caranya supaya walet ini bisa betah, bisa bertahan lama, sampai di dalam itu bisa bikin sarang, sampai dia bertelur, beranak. Kalau sudah beranak saudaraku, jangan harap waletnya akan pergi. Pasti dia sudah siap di situ punah. Bahasa punah itu siap mati, ya. Bahasanya sudah mati, berarti sudah berjuang walet di situ. Sisa saudara, sisa pasang kuda-kuda di situ, ya. Karena walet sudah menghuni tempat saudaraku, jangan harap, ya. Jangan harap walet akan pergi. Jangan harap walet akan minggat. Kalau walet sudah beranak 2-3 kali di situ, tidak akan pergi. Biar saudara buka sarangnya, biar saudara kerja di dalam, ya. Paling saudara kerja di dalam, ya, paling waletnya itu keluar. Tidak lama kemudian kita keluar, selesai kerja aktivitas di dalam, tutup pintu, gembok, walet kembali masuk lagi. Itu sifatnya walet kalau sudah berkoloni. Itu kalau sudah betah di dalam. Itu yang kita inginkan saudaraku. Jadi itu mengenai adanya tadi yang pembahasan saya mengenai adanya saran, berapa jumlah sarang baru dibuka, tidak menentu. Hanya saya katakan saudaraku, lebih banyak sarang lebih bagus. Mungkin saudara mengatakan, tetapi kalau lama dibuka bang, itu kan berubah warna. Tidak jadi masalah berubah warna. Yang penting kita menandi populasi dulu. Kalau mengenai adanya sarang itu, kita buka umpamanya, tadinya itu tadi putih, akhirnya dia warna krem, kuning. Tidak jadi masalah, kita kalah pertama, tetapi menang seterusnya. Itu perlu saudara garis bawah itu. Saudara perlu memahami mengenai adanya di dunia perwaletan. Kalau saudara ingin melihat hasil, itulah. Jadi saudara paham ya apa yang saya utarakan, apa yang saya paparkan mengenai adanya konten tutorial saya ini. Terhubung saya saudaraku ini, saya di bawah pohon ini konten, ya. Karena kalau saya selalu di tempat saudaraku ya ada bahasa bosan, ya. Jadi saya berpindahlah supaya suasana juga
seperti walik menjelajah ya. Nah, sebagai penjelajah 75 saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya utarakan mudah-mudahan ada manfaatnya ke depannya ini. Mudah-mudahan itu yang kita ikuti saudaraku, gimana caranya supaya saudara bisa mendapatkan apa yang diinginkan ya. Jangan lupa saudaraku bersabar, berdoa, berusaha dan bertawakal. Jangan selalu diganggu walletnya ya. Jangan selalu diganggu walletnya, apalagi masih on perdana, maksudnya 7 bulan ke bawah, jangan selalu diganggu walletnya. Itu pesan saya. Lebih lama dimasuki saudaraku lebih mantap. Lebih banyak sarannya belum dilepaskan dulu, lebih mantap lagi. Karena populasi cepat meledak. Itu yang kita inginkan. Begitupun juga wallet. Oke? Terima kasih banyak saudaraku. Ini sudah saya jelaskan secara mendetail mengenai adanya cara panen sarang, berapa jumlah sarang yang baru kita bisa panen. Nah, itu saya sudah jelaskan. Ikuti saja apa yang saya utarakan mengenai adanya bahasa di dunia perwaletan. Jadi saya ulangi saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip adanya kesempurnaan itu saudaraku. Allah Subhanahu wa taala, kita manusia biasa saudaraku ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu.